Halo, Shalom, selamat pagi Bro and Sis. Halo. Eh, Kami hadir hari ini tanggal 13 ya? 12. 12 September 2022. Kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Ya. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Tuhan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kiranya Kau sertai kami, Kau bimbing, lindungi kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, mempelajari dan merenungkannya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu makin kami tinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Jadi perikop hari ini adalah tentang iman seorang perwira. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jadi di dalam perikop ini dikisahkan ada seorang perwira ya bro ya, yang mempunyai hamba itu mungkin macam budak kali gitu bro ya, slave ya. Nah hamba yang dikasihi oleh perwira ini sedang sakit keras. Betul. Nah tapi si perwira ini sudah mengetahui berita tentang Yesus sebagai juru selamat yang mempunyai kuasa juga untuk penyembuhan, begitu ya bro ya. Ya. Jadi dia meminta orang tua Yahudi di sana ya bro ya. Betul. Dan orang tua Yahudi itu akhirnya menyampaikan kepada Yesus bahwa ada orang perwira yang katanya ikut membangun bait Allah sendiri nih bro ya. Memang kita tahu pada saat zaman yang lalu itu orang-orang Romawi ya, Herodian ini ikut menyumbangkan untuk membangun Kapernaum ya bro ya. Terus gimana bro? Nah kalau kita lihat dari sini bro ya, ini kan ayat yang paralel adalah di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yang menarik di sini, kalau ini kan kita lihat ceritanya adalah ada seorang pria, kalau ayat 7 Lukas 7 ayat 2 ini, dan mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai, ya kan. Terus dia menyuruh, dia kan mengutus dua orang tua
Iya. Tetapi kalau di Matius 8 ayat 5 di sini, ketika dia datang sendiri, Bro. Iya, dia datang sendiri. Nah, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Gitu. Ada sesuatu yang yang berbeda. Iya. Tetapi kalau kita lihat ini bukan satu perbedaan ya, karena ada banyak saya lihat dari komentar-komentar John Calvin, apalagi dia katakan itu ketika kita nggak hadir ke situ, ketika kita menyuruh orang, itu merupakan perwakilan sama dengan dia ada di situ ya. Itu sampai mungkin zaman sekarang kita begitu, ketika kita nggak bisa, itu sama dengan kehadiran perwakilan kita adalah bisa dua sih, Bro ya. Mungkin bisa sebagai permintaan tolong gitu ya, untuk betul. Menyampaikan kepada orang yang dianggap lebih dekat mungkin ya. Betul. Gitu, ya. Apalagi dia ini tua-tua Yahudi ya. Oke. Jadi kalau menurut saya itu bukan permasalahannya. Terus yang menarik ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Nah ini kata mendengar tentang Yesus, bahwa dia tahu, kalau menurut saya sih dia tahu bahwa dia ini adalah Mesias, yaitu orang yang diurapi. Dengan kesaksian, dengan cerita-cerita orang, dia menyembuhkan orang sakit ya. Dia setelah mendengar siapa ini Yesus. Ya. Walaupun kalau kita lihat ceritanya dia adalah seorang perwira dari Romawi, bukan orang Yahudi, jadi non-Yahudi dia. Jadi bukan orang, kalau bisa dibilang ya bukan orang percaya juga ya. Tetapi karena dia mendengar, ya kan, dia mendengar bahwa Yesus ya. Terus di situ bukan hanya mendengar, Bro, di situ. Ketika kalau kita lihat mereka meminta pertolongan padanya, maka dia juga melihat ya. Iya, dia menyuruh orang untuk hambaku sakit gitu. Dan hambanya, kalau kita lihat ini, hambanya ini orang yang sangat dihargai ya. Orang yang sangat dihargai, dikasihi lah. Dikasihi ya, betul. Kalau kita lihat di sini dia di sini bahasa Inggris dia highly regarded gitu. Dia bilang di situ sangat dihormati. Iya kan? Orang yang lebih, jadi dia seorang perwira, tetapi dia sangat menghargai, mengasihi hambanya ini. Iya, betul ya. Kalau zaman sekarang ya susah, Bro ya. Orang udah gengsi ya. Bahkan juga buat seorang perwira apalagi, Bro ya. Itu dia mempunyai pangkat begitu tinggi, mempunyai rank yang tinggi. Ya, dia bisa melakukan inilah. Dan kalau kita detail lagi, perwira kalau ada di bahasa Inggris centurion, perwira gitu. Dia mengepalai hampir 100-an. Berarti kalau dikonversi ke kayak kita sekarang ini, kalau peleton 30 orang, berarti kayak kelas-kelas kompi lah. Jadi komandan kompi, ya tinggi, Bro. Ya. Dia sudah sekolah akmil kalau gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi dia cukup terhormat. Dan kalau kita lihat di sini ya, dia berbelas kasihan. Dia juga dia mempunyai iman yang luar biasa, Bro. Ya. Dia mempunyai iman dan dia sangat dia bilang dia termasuk orang kaya karena apa? Karena dia membangun bait Allah. Kalau kita bukan bait Allah, rumah ibadah. Rumah ibadah ya. Jadi ada banyak yang dia lakukan sehingga orang tua-tua ini dia bilang, oh ya ini orang yang harus ditolong. Betul, gitu, Bro. Begitu, Bro. Tapi memang terlebih yang utama dari kop ini adalah kita melihat bagaimana seseorang yang mempunyai iman yang begitu besar terhadap Kristus gitu ya. Seperti kita tahu kan kalau di Ibrani 11 ayat 1 ya, Bro ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, demikian juga itu yang dimiliki oleh si perwira ini, Bro. Ya kan? Kita tahu dari mana, Bro, itu? Kita tahu aja dari mana. Ketika dia bilang, Tuhan, ketika kan dipanggil. Udah mau sampai ya. Udah mau sampai, dia bilang stop. Gitu. Dia kirim sahabat-sahabatnya. Kan ada Tuhan nggak usah datang gitu. Dia bilang nggak usah datang gitu. Terus dia bilang, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Iya, betul. Ya kan? Tapi juga dia merasa dia tidak layak, sebab
aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Ya, jadi dia juga menyadari bahwa dia orang berdosa gitu. Betul. Jadi di sini kita tahu bahwa dia punya iman. Kenapa? Karena dikatakan, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Jadi di sini bukan seperti dia melihat Tuhan itu menyembuhkan hambanya dulu baru dia percaya, tapi tidak. Dia bahkan belum tahu apa yang akan terjadi, tapi dia hanya mengatakan, Tuhan, katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Betul. Gitu kan? Nah, sampai Yesus pun bahkan terkagum terkagum dengan iman yang dimiliki oleh sang perwira ini, bahkan sampai dia mengatakan ayat 9. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena tadi kita singgung udah bahwa perwira ini adalah seorang non-Yahudi. Sedangkan yang dikatakan adalah bangsa Israel ini adalah bangsa terpilih, ya kan? Nah, bahkan oleh anak-anak kerajaan yang punya kerajaan Allah, istilahnya, Yesus pun tidak pernah melihat iman yang demikian gitu. Jadi Yesus sungguh kagum dengan iman ini gitu. Sebab dia dikatakan di sini, bro, ya. Tadi kan bro udah baca ayat 9 ya. Kalau kita mundur dulu ayat sebab dia bilang aku sendiri seorang bawahan. Betul. Ya kan, karena dia perwira, dia ada di atas dia ada atasannya. Dan dia bilang dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang gitu. Dan ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Itu tapi kan berbeda, bro. Kalau suruh pergi, tapi ini bicara mengenai sembuh. Tapi kalau aku ngelihat begini, bro, dengan ayat tersebut ya, bahwa ini menunjukkan suatu bukti ketaatan. Jadi ketaatan dari seorang perwira maupun bawahannya maupun atasannya, bahwa kalau di militer itu kan dia begitu ada sistem kuat komando, sistem komando itu begitu kuat dan mereka begitu taat dengan atasannya gitu. Jadi demikian juga diumpamakan di sini bahwa Tuhan nggak perlu datang, hanya katakan sepatah kata maka bawahanku, hambaku akan mengikutinya gitu. Kalau kau katakan sembuh gitu kan. Jadi demikian. Jadi kalau dari sini berarti, bro, ya, aku sih melihat ada 2 poin nih, bro. Satu tentang iman dan ketaatan dari ini, bro. Kalau aku sih belum lihat, kan dia belum taat, bro. Belum dia belum ini, bro. Bukti ketaatan yang dikatakan diumpamain ini, bro. Kalau aku lihat di sini, bro. Ya kita diskusi ya. Ketika kan di sini kan dikatakan setelah Yesus mendengar, dia bilang kan sebelum katakan saja sepatah kata sembuh. Berarti dia percaya oleh firman Tuhan. Maksudnya God word itu jadi apa yang dikatakan Yesus gitu. Makanya dia bilang kenapa nggak ada orang Yahudi atau orang Israel yang sama seperti itu. Karena apa? Murid-muridnya, orang yang di sekitarnya. Kalau dia kan belum ketemu nih. Orangnya yang sudah duduk dekatnya, sudah melihat mujizat, kadang-kadang banyak yang nggak percaya. Kita juga kadang-kadang kita udah melihat banyak berkat, tetapi kita nggak percaya, bro. Tuhan udah memberkati kita nggak percaya. Tetapi dikatakan di sini, katakan saja sembuh, maka aku akan sembuh. Jadi dia sangat percaya, dia punya iman bahwa ketika Tuhan Yesus bilang sembuh, maka sembuh. Makanya dia percaya, dia beriman bahwa ada kekuatan pada Tuhan Yesus, perkataan Yesus. Makanya itu sesuatu yang luar biasa. Makanya ketika dikatakan di sini kan, bro, setelah mendengar itu ia heran. Siapa? Yesus heran. Sambil berpaling kepada orang banyak itu. Ya, makanya kan kita bilang, wah, luar biasa. Dia bilang di situ bahasa New English Translation, di situ Yesus itu amazed at him, ya. Ada tadi dia kagum, gitu. Dia kagum karena ini sesuatu yang luar biasa buat kita ketika
bagaimana kita bisa membuat Tuhan Yesus kagum? Ya, ketika kita ketika kita beriman, kita percaya, ya, kita percaya atas firman, ya, kita percaya sesuatu yang tadi Bro bilang kan, yang Ibrani 11 ayat 1 itu sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita dasarnya itu sesuatu yang kita harapkan. Kita belum lihat gitu. Sama seperti tentara ini, perwira ini, Bro. Ya, jadi memang iman yang seperti perwira ini yang Yesus inginkan dari setiap kita sesungguhnya. Jadi memang kita juga sadari bahwa iman itu memang selalu harus kita jaga, ya kan? Walaupun kita saat yang lalu misalnya kita pernah mempunyai iman yang begitu besar, ya kan? Tapi bukan berarti kita tidak menjaga iman kita ini, karena iman itu bisa up and down menurut aku, betul. Ya kan? Jadi kita nggak boleh terlena bahwa dulu kita boleh selamatkan, kita boleh terima mujizat, iman kita jadi kuat. Tapi kembali lagi iman itu bukan hanya tentang mujizat gitu, ya kan? Nah seperti yang awal ini dari cerita perwira ini kan dia percaya, bahkan dia belum kenal Yesus sebenarnya. Iya, betul. Belum ada perjumpaan sama Yesus, tetapi dia dengar firman Tuhan, dia dengar mujizat-mujizatnya, dan dia percaya. Betul. Ya, begitu, Bro. Oke, jadi demikian ya, Francis, permendungan kami hari ini sungguh luar biasa. Ya. Ini sungguh encourage kita juga nih, supaya bahwa orang yang tidak diperhitungkan saja, orang yang di luar istilahnya warga kerajaan Allah gitu ya, dia boleh mempunyai iman yang begitu besar. Jadi kita juga harus memompa diri kita lagi untuk mempunyai iman yang lebih besar setiap saat. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa ya, Bro. Bro. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami dikuatkan oleh iman seorang perwira. Iman seorang perwira yang non-Yahudi. Tetapi dia percaya atas segala sesuatu yang belum dia lihat. Ya, dia percaya segala sesuatu, dia telah mendengar firman Tuhan. Tetapi dia punya keyakinan yang teguh bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, hambanya sembuh, maka hamba itu akan sembuh. Terima kasih kami boleh belajar dari seorang perwira ini Tuhan. Kami harus mempunyai iman seperti orang ini yang membuat Yesus amazed. Tuhan Yesus itu kagum pada kami Tuhan. Tuhan Yesus sampai terheran-heran bahwa kami punya iman yang seperti perwira itu. Ajar kami supaya kami tetap taat setia dan selalu setiap hari iman kami akan bertumbuh Tuhan, karena pengenalan kami akan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur, kami juga berdoa untuk semua pendengar, biar mereka semua boleh dikuatkan dan iman mereka boleh ditambahkan dari hari ke hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Oke, Bro and Sis, terima kasih. Shalom. Shalom.